Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri, para mahasiswa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia, marilah kita awali ngaji kita pada hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para istri, para anak, para cucu, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan tak lupa seluruh jamaah santri mahasiswa yang mengikuti ngaji pada hari ini. Ala niyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kita sudah sampai halaman 57 ya. Baris ke-8 dari atas. Wa qala Az-Zuhri, lan dawuh sapa Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, hawanun iku ino bil ilmi kelawan ilmu, ayyahmila utawi yen to nggawa sapa ayyahmila utawi yen to nggawa hu ing ilmu sapa al-alimu wong kang alim ila baitil muta'allimi marang omahe murid atau pelajar. Jadi ini lanjutan terkait adab etika seorang guru terhadap dirinya sendiri, yaitu salah satunya suatu kehinaan apabila seorang guru, seorang yang alim membawa ilmunya atau di sini ya mengajarkan ilmunya ke rumah murid atau ke rumah mahasiswa, ke rumah pelajar. Jadi itu ngendikane Kiai Haji Hashim Asy'ari itu suatu kehinaan. Ya enggak dosa tapi kehinaan. Yang harusnya itu ya murid, ya pelajar yang datang ke rumahnya guru, yang datang ke rumahnya dosen gitu. Bukan sebaliknya. Nah, gitu loh. Angel tapi ini ya. Tetapi ini tidak secara keseluruhan, tapi ada pengecualian ya. Fa in da'at mongko lamun narik ila zalika marang mengkono nggawa ilmu atau ayyahmilahu atau nggawa ilmu apa daruratun darurat, maka jika ada darurat, hal yang mendesak seorang guru harus datang ke rumahnya santri untuk memberikan ilmu, mengajar ilmu, bahasa trennya hari ini itu ngelesi, yaitu memberikan privat. Au iktadothu utawa narik hu ing zalika apa maslahatun maslahah rajihatun kang kuat ala mafsadatin ing atase suwiji kerusakan. Ibtaza masrahake lahu maring ilmu. Tuh. Sapa guru ya, masrahake sapa guru lahu maring ilmu fala ba'sa mongko ora apa-apa atau ora ana bahaya madamat
ing dalem selagine langgeng apa alhalu tingkah hadhihi atau iku hadhihi ikilah darurat atau darurat bisa ya, atau saya ulangi dari atas tadi, atau ada suatu maslahah, suatu kebaikan yang dapat mengalahkan kerusakan ya. Kerusakan maksudnya itu ketika seorang guru datang ke rumahnya siswa murid untuk memberikan pelajaran, itu sekiranya dapat terdapat maslahah yang lebih kuat daripada hanya dikatakan kehinaan tadi, karena mungkin muridnya itu sakit ya, atau muridnya itu butuh sangat pelajaran itu, kemudian jarak rumahnya juga jauh, kemudian memang didatangkan seorang guru itu memang anak itu sangat membutuhkannya. Nah itu ketika Mbah Hasyim itu tidak apa-apa ketika kemaslahatannya lebih luas, lebih kuat dibanding dengan mungkin ada bahaya atau darurat yang itu tadi kerusakan ya, kerusakan yang kecil mungkin. Kerusakan itu ya merendahkan dirinya gitu. Kalau ada masalah yang lebih luas, tidak apa-apa. Falabak saya maka tidak apa-apa itu. Madamatil halu hadhi, selama kondisinya itu ya karena darurat gitu, itu tidak apa-apa. Wa ala hadalan ing atase ikilah iqtadathu maslahatun rajihatun ya. Dan berdasarkan argumen di atas itu ya bahasanya, nah, ketika ada maslahah nek sampean calon ustaz, calon guru ya, kalau datang memberi privat, memberi ilmu, sekiranya itu maslahatnya lebih baik, tidak apa-apa. Wa ala hadza yuhmalu digawa apa ma barang jaa kang wis teka apa ma an ba'di salaf ing saking sebagiane ulama salaf fi hadza ing dalem mengkono apa fi hadza ing dalam mengkono atau ing dalam ikilah tingkah ngono ya, atau tingkah kejadian. Jadi berdasarkan argumen di atas itu sudah pernah terjadi atau sudah pernah dilakukan oleh sebagian ulama salaf yang datang kepada santri, datang mengunjungi, datang mendatangi rumahnya para murid, para santri untuk mengajarkan suatu ilmu. Kita lanjutkan. Atau fi hada tadi ya di atas ya, ayah milau ya. Fi tingkah tadi maksudnya ayah milau yaitu nggawa ilmu. Jadi para ulama dulu itu juga pernah mendatangi ke rumah santri karena ada maslahah, karena ada kedaruratan. Wabil jumlati lan kelawan jumlah. Man utawi wong iku ajala mengagungkan, memuliakan sopoman al ilma ilmu ajalla mongko mulyaake ngagungake hu ing man sapa Allah Gusti Allah atau sinten Allah Gusti Allah. Secara umum mobil jumlah itu kan secara umum
Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka ia akan diagungkan oleh Allah. Jadi orang santri itu datang menemui gurunya untuk belajar, itu suatu kemuliaan, itu suatu keagungan terhadap ilmu. Itu memuliakan ilmu itu sendiri. Barang siapa memuliakan ilmu, maka Allah akan memuliakannya. Masya Allah. Kecuali memang ya konteksnya kan hari ini ternyata ya banyak yang belajarnya di majelis ilmu, di pondok, di kampus, itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Wa malan utawi sapane wong iku ahana ngino menghinakan sapa man hu ing ilmu, ahana mongko nginoake hu ing man sinten Allah Gusti Allah. Dan sebaliknya, barang siapa menghinakan suatu ilmu, maka Allah akan menghinanya atau membuat dia menjadi hina gitu. Na'udzubillah min dzalik. Tuh, jadi prinsip yang harus dipegangi yaitu jangan sampai merendahkan martabat guru itu. Karena apa? Karena ketika orang itu merendahkan martabat, menghinakan gurunya, berarti dia sudah menghinakan ilmu itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Wahadalan utawi ikilah ajalul ilma sampai akhir ya. Man ajalal ilma sampai akhir. Iku muayyanun bukti nyata. Iku muayyanun bukti nyata. Jadi dan memuliakan ilmu akan dimuliakan oleh Allah, menghinakan ilmu akan dihinakan oleh Allah, itu merupakan suatu buktinya nyata. Wa qala Wahab bin Munabbih, lan dawuh sapa Wahab bin Munabbih. Ini ulama dari kalangan tabi'in ya. Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Karena iku ana sapa Wahab bin Munabbih. Karena ana sapa al ulama. Ini dawuhnya Wahab bin Munabbih kok ya. Qablana ing dalem sadurunge kita qatistagnau teman-teman semugih bi ilmihim kelawan ilmune ulama an dunya ghairihim saking dunyane sakliyane ulama, saking dunya sakliyane milike ulama, rohbatan krana demen fi ilmihim ing dalem ilmune ulama. Fa asbaha mangko dadi sapa ahlul ilmi al yauma ing dalem dina saiki iku ya badzuluna padha masrahake sapa ahlul ilmi li ahli dunya maring atau marang ahli dunya ilmahum ing ilmune ulama rohbatan krana demen, sama ya, rohbatan krana bedemen fi dunyahum ing dalem dunyane ahli dunya. Jadi Wahab bin Munabbih berkata, dulu para ulama sebelum kami itu tidak membutuhkan harta dunia dengan ilmunya, karena memang dilandasi atas dasar cinta terhadap ilmu. Jadi para ulama terdahulu, para guru-guru, ustadz, kiai itu sudah tidak membutuhkan dunia
Artinya apa? Artinya dengan ilmunya itu tidak untuk mencari dunia gitu bahasanya. Karena apa? Karena memang mereka itu rohbatan fi ilmihim. Karena mereka memang mencintai ilmu. Beda dengan sedangkan pada saat ini ahli ilmu ya guru, ya ustadz, ya dosen. Itu kritik yang membangun dari Wahab bin Munabbih yang dinukil oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Pada saat ini banyak ahlu ilmi yang mengabdikan ilmunya untuk ahli dunia atau orang yang tersengsem ya, atau orang yang penguasa dunia gitu bahasa, memiliki harta yang lebih. Sedangkan pada hari ini banyak orang ahli ilmu yang mengabdikan ilmunya pada ahli materi, ahli dunia. Ya karena rohbatan fi dunyahum, karena mereka suka terhadap dunianya ahli dunia, atau suka terhadap materi yang dimiliki oleh ahli dunia. Jadi para ulama kiai-kiai hari ini itu menjual ilmunya karena untuk keperluan materi dan uang. Bisa menjual fatwa hanya untuk fulus, la fulus mafus. Ada fulus mulus, tidak ada fulus mafus. Itu astagfirullahaladzim. Fa asbaha mongko dadi sapa ahlu dunya ahlun dunya iku qad zahadu teman-teman adoh sapa ahlu dunya fi ilmihim ing dalem ilmune ulama lama ra'au tatkalane ningali sapa ahlu dunya min su'i maudhihi saking eleke atau alane panggonane ilmu gitu ya. Panggonane ilmu indahum ana sandingi ulama, sehingga para ahli dunia, orang banyak memiliki materi, penguasa atau orang banyak uang gitu ya, itu telah menjauh, zuhud ini dikatakan menjauh dari ilmu ulama. Ketika mereka melihat jeleknya ilmu yang ada di sisi ulama. Artinya apa? Artinya bahwa para pemilik dunia, orang banyak uang, itu sudah menjauh dari ilmunya para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Maka sampean kalau mungkin diganjar, diberi rezeki, diberi situasi kondisi yang banyak uang, maka hormatilah, hargailah ilmu. Siapa pemilik ilmu? Para ulama, para kiai, dan orang-orang yang terpelajar, yang melebihi dari para pemilik ilmu pemilik harta itu tambah lebih jos. Tapi kenyataannya beda. Kenyataannya justru banyak orang yang banyak uang itu menjauh dari para ulama, karena mungkin nanti dikatakan riba ya loh, haram, ini nggak boleh ya, ini ditinggalkan ilmu-ilmu mereka. Walaqad ahsanal qadi Abul Hasan al-Jurjani haitsu qala, walaqad teman-teman ahsana gawe apik sapa al-qadi hakim al-qadi
Abul Hasan ya rupane Abul Hasan Al-Jurjani kang bangsa Yordan atau kang albasa Jurjani. Haitsu sekerine kolang ngendika sapa Al-Qadhi Abul Hasan. Qadhi Abu Hasan Al-Jurjani telah menyampaikan syair-syairnya yang berbunyi walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama walam aqdil lan ora nekani sapa ingsun haqqal ilmi ing hak ilmu ing kuntu lamun ana sapa ingsun iku kullama kapan-kapan bada tampak katon apa tomaun tomak sayartu ndadekake sapa ingsun hu ing ilmu limaring ingsun sulaman ing tong ondo tangga ing tangga. Dan saya itu kan saat ngendikane Qadhi Abul Hasan, saya tidak menunaikan hak ilmu jika saya atau jika tampak dalam diri saya ada ketamaan yang menjadikan ilmu itu hanya sebagai tangga untuk meraih materi, itu maksudnya. Masya Allah. Jadi ngendikane Abul Qadhi ini dia tidak menunaikan haknya ilmu ketika di dalam dirinya itu ada ketamaan, kepinginan terhadap materi gitu. Sayartu li sulaman, dan saya menjadikannya ilmu tersebut hanya sebagai tangga untuk meraih materi. Walam abtazil lan ora masrahake sapa ingsun fi khidmatil ilmu ing dalem ngladeni ilmu muhjadi roh atau awak ingsun li akhduma supaya ngladeni sapa ingsun man ing wong li akhduma supaya ngladeni sapa ingsun ma ing wong lako itu ketemu sapa ingsun lakin akan tetapi ini li akhduma diladeni sapa ingsun, atau man lako itu ketemu sapa ingsun lakin akan tetapi ini li akhduma diladeni sapa ingsun. Dan saya tidak walam abtazil, dan saya tidak menjadikan khidmah terhadap ilmu untuk diriku. Dan saya tidak menggunakan ilmu itu untuk diriku sendiri, atau tidak memasrahkan terhadap pelayanan ilmu untuk diriku sendiri, agar saya dilayani orang yang ketemu saya, akan tetapi saya malah kepingin untuk dilayani. Jadi khidmah ilmu itu justru ngendikane Syekh Qadhi ini agar saya itu mampu untuk melayani orang
atau melayani setiap orang yang saya ketemui, bukan agar li ukhdima. Jadi bukan li akhdama ya, tapi li ukhdima. Bukan diladeni. Karena ada ilmu gitu. Jadi ada ilmu itu untuk melayani umat, bukan umat melayani ahli ilmu. Ya, gitu bahasanya. Masya Allah. Akhirasuhu ana ta tandur sapa ingsun izan ing kemuliaan atau halih rupane kemuliaan wa ajnihi lan metik sapa ingsun hi ing ilmu zillatan halih rupa kehinaan. Apakah saya akan menanam ilmu dengan kemuliaan, atau saya memetiknya atau memetik ilmu itu dengan kehinaan? Idzan maka ing dalem mengko ini fattibaul jahli mongko anut kebodohan iku kotkana teman-teman ono apa mengikuti kebodohan ittibaul jahli iku aslama luwih selamat. Apakah saya menanam ilmu itu dengan kemuliaan atau saya memanennya itu dengan kehinaan? Maka tentu mengikuti orang bodoh itu lebih selamat. Masya Allah. Daripada wong pinter tapi hina gitu kan, sehingga tidak memberikan keselamatan. Ini penting-penting untuk selalu diingat. Apakah saya ngajar, belajar itu menanam dengan kemuliaan, atau nanti pada akhirnya akan memanen suatu kehinaan? Masya Allah, sangat dalam sekali itu. Memanen kehinaan itu ya salah menggunakan ilmu, tidak menghargai ilmu, tidak memuliakan ilmu, menyepelekan malah. Walau anna ahlal ilmi lan anapun sak temene ahli ilmu iku sanu nejo sapa ahlul ilmi hu ing ilmu sana mangkon jaga apa ilmu hum ing ahlul ilmu. Seandainya para orang yang memiliki ilmu atau ahli ilmu itu menjaga ilmu, maka ilmu itu juga akan menjaga mereka. Walau azzamuhu lan anapun azzamu ngagungake sapa ahli ilmu hu ing ilmu fin nufusi ing dalem pira-pira ati la azuma yakti agung apa ilmu. Dan seandainya mereka mengagungkan ilmu di dalam sanubarinya, di dalam hatinya, maka ilmu itu menjadi mulia. Jadi tergantung pada diri kita. Kalau menjaga ilmu berarti kita akan dijaga oleh ilmu. Memuliakan ilmu, maka kita pun akan dimuliakan oleh ilmu. Masya Allah. Walakin alan-alanging tetapi ne ahanu padha ngino, padha menghinakan sapa ahlu ilmuhu ing ilmu. Fahana mongko ino apa ilmu, akan tetapi mereka semua menghinakan ilmu, maka ilmu itu menjadi hina. Wadana sulan padha ngotori sapa ahlu ilmu mahyahu ing wajahe ilmu bil atma'i ing pira-pira toma hatta
tajahama hingga dadi merengut apa ilmu. Hingga dadi merengut apa ilmu. Akan tapi mereka tadi menghinakan ilmu, maka ilmu itu menjadi hina dan mereka mengotori wajahnya ilmu dengan ketamaan sehingga ilmu itu menjadi cemberut. Ini sangat dalam sekali, insya Allah. Ini sebagai autokritik pada para guru, para santri semuanya. Ayo kita jangan sampai menghinakan ilmu, karena ilmu itu juga makhluknya Allah. Kita muliakan, ia memuliakan. Kita kotori, ia akan mengotori. Masya Allah. Bahagiakanlah ilmu dengan baik. Wal asyiru tawi kang nomor 10 iki ayat akhlaq yen to berakhlak. Sapa guru ya, sapa alim bizuhdi kelawan zuhud fi dunya ing dalam dunya wa taqalluli lan ngedik-ngedik minha saking dunya bi qadril imlan sekirine memungkinkan. Yang ke-10 yaitu hendaknya ia berakhlak zuhud, menjauhi dunia, artinya pikirannya itu tidak selalu merta dunia terus yang dipikir, itu bahasanya, dan menyedikitkan dari dunia. Biqadril imkan, dengan kira-kiranya atau dengan sekiranya memungkinkan. Begitu ya. Tetapi yang enggak, artinya jangan kedunian gitu. Guru golek duit tinggal proyek ya, itu yang enggak boleh. Anak cuma sekedar dapat gaji ya, memang ya dia punya anak istri kok, makannya dari apa kalau nggak digaji gitu ya. Ya harus tahu lah kalau itu. Itu nggak terus jadi proyek ya, buku ya, alat-alat elektroniknya ya, kursi ya, apa malah di proyek kabeh. Ya itu, ini yang harus dihindari. Alladzi la yaduru kang ora bahayani apa zuhud binafsi kelawan awak dhewe ne syekh atau guru, hanya saja tidak sampai membahayakan dirinya. Au bi'iyali utawa kelawan keluargane guru atau siapa tadi, alim. Gitu. Alim, guru sama. Alal wajhi ngatasé wajah atau arah al mu'tadili kang sedengan minal qanaah saking terima, yang mana zuhud itu jangan sampai membahayakan dirinya, keluarganya dari tapi harus dengan yang sederhana, yang seimbang, sehingga ia bisa qanaah. Wa aqallu darajatil alim, lan sithik utawi sithik-sithike derajate wong alim iku ayastakdzira utawa iku ayastakdzira yen to milang-milang kotor ata'aluka ing gumantung bidunya kelawan dunya. Li anahu krana sak temene wong alim guru iku a'lamu luwih ngerti bi khissatiha kelawan asore dunya wa fitnatiha lan fitnahe dunya wa sur'ati zawaliha lan cepete ilange dunya wa kasrati ta'abiha lan akeh payahe golek dunya. Saya ulangi, derajat yang paling sedikit yang dimiliki oleh seorang alim yaitu ia menganggap kotor dunia, atau ia menganggap kotor
dan tidak bergantung pada dunia, karena sesungguhnya ia sudah mengetahui kerendahan dunia, fitnah dunia, cepat hilangnya dunia, dan banyaknya susah payah untuk memperolehnya. Itu derajat yang paling sedikit selama ia masih apa tadi? Tergantung pada dunia. Menganggap kotor aja itu sudah derajat yang paling rendah. Masya Allah. Fahuwa mangko utawi guru alim iku ahaqu luweh hak bi adamil iltilfati kelawan ora anane noleh ilaiha maring dunya wal istighali lan sibuk bihumumia kelawan perhatiane dunya. Maka ia lebih berhak, jadi guru itu lebih tahu tadi kerendahan fitnah, cepat hilangnya dunia dan susah payah itu mereka lebih tahu, dan guru itu juga lebih berhak untuk tidak menoleh terhadap dunia dan sibuk memikirkannya. Jangan terlalu sibuk mikir dunia. Karena apa? Karena apa yang akan diajarkan, apa yang akan disampaikan, tetek bengiknya, wa ala alinya, ruang lingkupnya, itu akan dijadikan materi semua. Naudzubillah itu. Wa ruwiyalan diriwayatke anhu sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azza mulya sapa man wong kono akang terima konaah sapa man wadalalan ino sapa man wong toma akang tamak sapa man. Mulialah orang yang konaah dan hinalah orang yang tamak. Di kita nerima yo kerja yo ngajar tapi tidak ada kerentek hati, datek kanggo bisnis hanya untuk materi-materi, dan hinalah orang yang tamak rakus terhadap dunia. Apalagi hari-hari Covid kayak ini, kalau dibuat bancaan, naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Wa an Syafi'i lan saking Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lau asa lamun wasiat sapa wong kang menehi wasiat li'aqalin nasi maring luweh berakale manungsa iku surifa diarahkan, dienggoake atau diarahkan ila zuhati maring wong kang ahli zuhud. Pira-pira ahli zuhud. Dari Imam Syafi'i, beliau berkata, seandainya orang berwasiat, seandainya ada orang yang berwasiat kepada orang yang paling berakal, maka hendaklah diarahkan pada ahli zuhud atau ahli topo. Iku surifa ya, diarahke, dianggokake ila zuhud maring pira-pira ahli dunya, ahli zuhud ahli dunya. Falaita sya'ri mongko menawa awak ingsun iku dadi sumpah
Mongko menawa awak ingsun iku dadi sumpah. Mongko menawa awak ingsun iku dadi sumpah. Saya bersumpah gitu ya. Man utawi sapane wong iku ahaku luwih berhak minal ulama sangking pira-pira ulama biziyadatil akli kelawan tambahi akal wa kamalihi lan sempurnane akal. Saya bersumpah, siapa yang lebih berhak untuk diberi rahmat berupa kelebihan akan akalnya dan kesempurnaan akal daripada para ulama. Di para ulama lah, para guru, para dosen itu sebenarnya adalah orang-orang yang diberi rahmat. Kelebihan akal itu karena apa? Memikirkan pendidikan generasi bangsa kayak gitu. Maka yang berlebih berhak untuk diberi kelebihan dan kesempurnaan ya para ulama itu. Wa qala Yahya bin Mu'ad lan dawuh sapa Yahya bin Mu'ad sedikit lagi lau kanatid dunya lamun ana apa dunya iku tibron emas murni yafna kang rusak apa tiber atau emas murni wal akhiratu lan utawi akhirat iku khazafan tembikar atau pecahan genting ya beko kang langgeng apa khazab lakana mongko ana apa kelakuan iku yang bagi prayoga lil akili maring wong kang berakal apa isarul khazab luweh milih pecahan genting atau kreweng albaki kang tetep alati beri ngatasi apa emas murni alfani kang rusak. Yahya bin Mu'ad berkata, seandainya dunia itu emas murni yang rusak, sedangkan akhirat itu adalah pecahan genting yang langgeng, yang abadi, pastilah orang yang berakal itu akan lebih memilih apa? Pecahan genting yang abadi daripada emas yang rusak atau emas yang tidak abadi. Nah, itu yang berakal ya. Fa kaifa halih kepiye mongko kalih kepiye wa dunya halih utawi dunya iku khazafun kreweng atau pecahan genting fanin kang rusak wal akhiratu lan utawi akhirat iku tibrun emas murni bakin kang tetep kang langgeng. Dan terus bagaimana? Lalu bagaimana? Terus bagaimana? Dunia itu adalah bagaikan pecahan kreweng, pecahan genting yang rusak, sedangkan akhirat adalah emas murni yang abadi. Ini sebagai peringatan bagi kita, ingat akhirat adalah bagaikan emas murni yang abadi, sedangkan dunia adalah apa? Bagaikan pecahan genting yang rusak. Wa haqiqatan iku sak pantese liman keduwe wong alima kang ngerti sapa man anal malasa temene harta iku matrukun ditinggal liwarisin maring wong atau liwarisin mongko liwarisin maring ahli waris. Dan sudah sepantasnya
sepatutnya bagi orang yang mengetahui ya bahwa harta itu akan ditinggal kepada orang yang menjadi ahli warisnya. Wa musabun lan dikenani belahi bihaditsin kelawan perkara anyar teko. Dan wa musabun lan den kenani bilahi bihaditsin kelawan perkara kang anyar teko ayakuna utawi yen to ana apa zuhude man fiha ing dalem dunya iku aqua luweh kuat min raghbati saking demene man wa tarkuhu lan ninggale man iku aksara luweh akeh min talabi saking golek iman. Dan wa musabun bihaditsin dan ia akan tertimpa itu ya. Maksudnya dengan perkara-perkara yang baru. Atau dia akan dicoba dengan perkara-perkara yang baru. Bagi siapa tadi? Bagi orang yang mengetahui bahwa dunia itu akan ditinggalkan bagi para ahli warisnya dan akan menjadi bahaya, menjadi ujian dan cobaan bagi orang selanjutnya yang gitu. Itu dunia ya. Dan bahwa zuhudnya orang terhadap dunia itu lebih kuat daripada cintanya orang terhadap zuhud. Jadi zuhudnya orang itu, bahwa zuhudnya orang itu lebih kuat dibanding dengan kecintaannya orang itu terhadap dunia. Dan watarkuhu dan meninggalkannya atau meninggalkan dunia itu lebih diprioritaskan daripada mencari dunia. Nah, gitu. Jadi zuhudnya harus ditingkatkan, diperbanyak, dikuatkan daripada banyak mencarinya. Begitu. Wal hadi asyar wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan berkah dan manfaat dan menjadi perhatian bagi kita semua akan kembali pada niat awal menjadi guru, menjadi orang yang alim, sehingga akan dimuliakan oleh Allah orang yang punya ilmu, orang yang berkhidmah di dalam dunia pendidikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyah
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.